Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, baik generasi kolonial ataupun generasi milenial dan generasi XYZ, masih dalam suasana Idul Fitri. Mari kita berdoa. Taqabbalallah minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin, dan terutama mohon dimaafkan kesalahan saya selaku pribadi, keluarga, ketua Yayasan Darul Hikam, dan juga sebagai anggota DPR MPR. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak menyadari dengan mendalam bahwa tanpa terasa telah terjadi revolusi dalam kehidupan kita, dalam cara hidup kita. Kenapa? Dengan hadirnya teknologi, terutama teknologi informasi, dengan IT, dengan digitalisasi. Ini telah merubah keadaan kehidupan kita, termasuk juga merubah gaya dakwah kita, merubah pola kehidupan kita. Saya melihat ada kesenjangan antara tantangan dan peluang dakwah serta ancaman dan hambatan dakwah akibat adanya revolusi pola hidup yang diakibatkan atau didorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi digital yang luar biasa ini. Saudara-saudaraku, tugas saya di Darul Hikam yang mengelola dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan, terutama di Dinamiku, pembina Dinamiku, Pusat Data dan Dinamika Umat Darul Hikam, dan juga tugas saya di DPR dan MPR itu memberikan wawasan dan informasi kesenjangan yang luar biasa antara speed, inovasi, metodologi, dan power dakwah dibandingkan dengan speed, metodologi, inovasi, dan power kemaksiatan dan kemungkaran, sehingga terjadilah korban-korban berjatuhan dalam berbagai kalangan, dalam berbagai lapisan, dalam berbagai bidang. Ada kriminalitas yang meningkat, pemerkosaan, seks bebas, narkoba, korupsi, penyalahgunaan hukum, dan lain-lain. Saya ditugaskan di Komisi 8, mitra saya antara lain Kementerian Agama, tentang dakwah Islam, tentang pendidikan Islam. Mitra saya juga dulu adalah Komisi 8, mitra adalah Kementerian Sosial, sehingga punya peta tentang kemiskinan. Mitra saya juga dulu Komisi 8 adalah Kementerian Perempuan dan Anak, punya data informasi tentang anak, tentang remaja, tentang perempuan, tentang ibu. Kemudian saya tugaskan di Komisi 2, mitra kami antara lain Kementerian Dalam Negeri, sehingga saya punya peta kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang di Komisi 10 punya data bagaimana tentang pemuda, bagaimana tentang proses pendidikan, kebijakan pendidikan, dan fakta-fakta tentang pendidikan. Selain di komisi, saya juga ditugaskan di badan legislasi untuk merumuskan semua undang-undang yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di sana saya merasakan bagaimana dinamika pembuatan undang-undang berhadapan kita dengan pikiran-pikiran yang sekuler, yang liberal, feminisme yang berlebihan, bahkan komunisme. Itu yang kita rasakan. Kemudian di MPR, saya juga di Badan Pengkajian MPR. Sekarang itu sedang fokus membahas tentang PPHN, dulu GBHN, dan saya berada di kelompok 2 untuk membahas peran dan fungsi agama di dalam GBHN atau PPHN ke depan. Jadi diskusi-diskusi dengan mitra, kunjungan-kunjungan ke lapangan, diskusi-diskusi dengan narasumber. Sebagai aktivis dakwah, saya melihat, Masya Allah, yang tadi senjangnya inovasi, metodologi, speed, dan power dakwah dengan metodologi, inovasi, speed, dan power
kemungkaran dan kemaksiatan, sehingga tadi banyaknya korban-korban di segala lapisan, di segala bidang akibat ketidakseimbangan dakwah dan kemaksiatan atau kemungkaran itu. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, tentu adalah pertama kemurtadan. Mungkin kita sibuk, pendidikan anak-anak kita kurang mantap, mereka gaya hidupnya sudah mewah, ya, itu banyak godaan-godaan sehingga proses kemurtadan itu meningkat. Ini luar biasa, ini harus kita waspadai. Yang kedua, dakwah untuk mencegah gaya hidup hedonisme, asal senang, asal nyaman, untuk dunia saja, menghalalkan segala cara. Kemudian adalah dakwah menghadapi sekuler. Ada anak yang bertanya, kenapa nikah harus seagama? Kenapa memimpin harus seagama? Bahkan ada anak SD loh yang bertanya bahwa sekarang itu keluarga boleh dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan. Itu faham-faham sekuler. Faham liberal juga seperti itu, termasuk juga faham-faham komunisme dan faham-faham aliran sesat. Bagaimana taraweh yang ngebut hanya 7 menit, bagaimana sholat Idul Fitri yang aneh, dan lain-lain. Ini yang harus menjadi tantangan dan garapan dakwah kita. Selain itu, saya juga melihat bagaimana tantangan dakwah terkait dengan hukum Islam. Kita tidak pernah berniat untuk mendirikan negara Islam. Hukum kita memang tertinggi adalah Al-Quran sebagai Muslim, tapi di NKRI hukum tertinggi adalah Pancasila. Nah, bagaimana ini cendekiawan-cendekiawan, kader-kader kita mengisi Indonesia dengan hukum-hukum berbasis Al-Quran sesuai dengan Pancasila. Nah, kita kalah dibandingkan saudara-saudara kita dengan faham-faham lain, liberalisme, sekularisme, komunisme, bahkan feminisme. Mereka cerdas mengisi undang-undang itu dan faham-faham mereka. Padahal itu bukan hanya bertentangan dengan Islam, bahkan dengan Pancasila pun bertentangan. Nah, ajaran Islam tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, tapi formulasi menjadi sebuah undang-undang itu saya rasakan kalah. Ini adalah tantangan dakwah yang konkret. Tantangan dakwah berikutnya ada soal kepemimpinan. Tentu kita tidak ingin pemimpin-pemimpin yang radikal dan ekstrim, tapi bahwa kader-kader Islam mengisi jabatan-jabatan pemerintahan berdasarkan Pancasila semangat Islam, itu harus kita perjuangkan, antara lain melalui pemilihan umum. Jarang kan kita dakwah mengajak umat untuk memilih kader-kader Islam untuk jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota dewan kota, provinsi, dan lain-lainnya. Ini wilayah-wilayah yang tidak tersentuh dengan serius oleh dakwah kita. Dan kelima yang saya lihat adalah bagaimana dakwah untuk membangun ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, membangun inovasi, membangun kreativitas. Semua ada petunjuk dalam Al-Quran, tapi itu belum menjadi gerakan dakwah kita. Maka secara politik, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya umat Islam, kontribusinya dan posisinya tidak makin kuat di Indonesia ini, tapi makin melemah. Saudara-saudaraku, itulah tantangan-tantangan dakwah yang konkret di hadapan kita, yang bisa jadi tidak tersentuh dengan tajam dakwah kita. Umat maunya A, tantangannya A, tapi kita ceramahnya, dakwahnya ke B, ke C, sehingga tidak nyambung. Hari ini alhamdulillah Dinamiku menggelar nonton bareng, bahkan ada sutradaranya. Mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita, seperti halnya Buya Hamka. Pertama, ketabahan dan kesabaran di dalam berdakwah. Yang kedua, ilmu dan hikmah Buya Hamka dalam berdakwah. Yang ketiga, jiwa besar di dalam berdakwah dan dalam kehidupan berkebangsaan. Dan yang keempat tentu adalah semangat toleransinya, semangat komitmennya dalam menegakkan Islam dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan ketabahan yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih atas perkenannya hadir pada acara ini dan menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan kami dalam penerimaan saudara-saudaraku yang luar biasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.